Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Putri dari Unipma. Di sini saya akan membersamai kalian semua untuk melakukan tes kemampuan mekanik dan tes relasi ruang. Sebelum kita mulai, bisa ada yang memimpin doa? Saya. Ya. Sebelum kita mulai pada video ini, kita bersama-sama mulai doa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah sarapan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, ada yang ingin ke toilet? Mungkin saya beri waktu 5 menit untuk ke toilet. Ada? Ada. Baik, kita mulai aja ya. Ya. Ibu akan membagikan lembar jawaban isi identitas kalian dengan huruf kapital, nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, tanggal lahir. Jika sudah, Ibu akan membagikan buku tes. Jangan dibalik dulu ya, Mbak. Jangan dibalik sebelum ada perintah. Silakan dibuka pada halaman 1. Tes berpikir mekanik. Petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Jangan membuka halaman berikut sebelum diperintahkan. Buka halaman 2. Jangan sekali-kali menulis atau membuat tanda-tanda apapun di dalam buku tes ini. Berikanlah jawaban Anda pada lembar jawaban yang telah tersedia atau terpisah. Tes kemampuan berpikir mekanik. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar 2 orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaan, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya adalah B, yang merasakan beban lebih berat karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B sebagai berikut. Orang yang manakah merasakan beban lebih berat? Apabila sama berat, berilah tanda silang pada huruf C. Sekarang lihat contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu A dan B sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Manakah yang lebih berat? Apabila sama berat, berilah tanda silang pada huruf C. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan.
Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap sesuatu jawaban, berikanlah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Jangan membuka halaman berikut sebelum diperintahkan. Sudah siap? Bisa mengerjakan? Ibu beri waktu 30 menit. Mulai dari sekarang. Tes berakhir, silakan meneliti kembali jawaban-jawaban Anda. Jika sudah, lembar jawaban ditumpuk dengan buku tes. Saya akan mengambilnya. Baik, selanjutnya tes relasi ruang. Saya akan membagikan lembar jawaban diisi seperti tes berakhir, silakan meneliti kembali jawaban-jawaban Anda. Jika sudah, lembar jawaban ditumpuk dengan buku tes. Saya akan mengambilnya. Baik, selanjutnya tes relasi ruang. Saya akan membagikan lembar jawaban diisi seperti yang tadi, nama, kelas, sekolah dengan huruf kapital. Jika sudah, saya akan membagikan buku tes. Jangan dibalik sebelum ada perintah. Silakan dibalik dan dibuka halaman 1. Tes relasi ruang. Petunjuk umum. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap-tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Jangan membuka halaman berikut sebelum diperintahkan. Buka halaman 2. Jangan sekali-kali menulis atau membuat tanda-tanda apapun di dalam buku tes ini. Semua jawaban harus dibuat pada lembar jawaban yang tersedia secara terpisah. Tes kemampuan relasi ruang. Petunjuk cara mengerjakan. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri dari atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan, yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas A atau B atau C atau D yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok bentuk dan ukurannya, sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya.
Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikutnya. 1. C. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Contoh nomor 2. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya bila dilihat dari segi bentuknya, akan tetapi hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi A salah sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malahan berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi B juga salah sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu adalah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi C juga salah sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga abu-abu yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. 2D. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan sesuatu soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah tafsiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Jangan membuka halaman berikutnya sebelum diperintahkan. Gimana, sudah siap untuk mengerjakan? Siap. Baik, tes akan dimulai sekarang. Tes berakhir, silakan meneliti kembali jawaban-jawaban Anda. Buku tes dan jawaban silakan diselipkan dan saya akan mengambilnya. Baik, tes ini sudah berakhir dan kita akan melakukan tes di lain hari. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga hasil dari tes kali ini bisa memuaskan dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.